Di sini saya akan menjelaskan tentang mumasalah wal mukhalafah, yaitu asimilasi dan disimilasi. Asimilasi dan disimilasi merupakan perubahan tipe dari morfofonemik. Apa itu morfofonemik? Morfofonemik ialah perubahan bentuk sebuah morfem berdasarkan bunyi lingkungan yang menyangkut hubungan antara morfem dan fonem. Yang pertama yaitu asimilasi. Ada beberapa pengertian mengenai asimilasi. Yang pertama, dalam kamus ilmiah, asimilasi yang berarti penyesuaian, penyelarasan, dan pemaduan. Jika dikaitkan dengan proses perubahan morfologi, berarti penyelarasan antara dua fonem yang tidak sama menjadi sama. Dalam pengertian biasa, asimilasi itu berarti penyamaan. Kemudian, menurut ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama itu disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Sedangkan dalam bahasa Arab, asimilasi itu terjadi ketika suatu bunyi terkontaminasi oleh bunyi lain di dekatnya, sehingga menyebabkan bunyi itu mirip atau terdengar sama dengan bunyi lain di dekatnya, baik dari segi makhrajnya maupun sifatnya. Peristiwa asimilasi ini tidak terjadi tanpa sebab alasan, akan tetapi terdapat alasan-alasan linguistik, di antaranya untuk mempermudah pelafalan, menyesuaikan, dan menyelaraskan bunyi. Jadi, asimilasi itu merupakan cara artikulator mempermudah sulitnya melafalkan bunyi-bunyi yang berbeda-beda dari segi makhraj maupun sifatnya dengan cara merubah salah satu bunyi ke bunyi lain yang ada di dekatnya. Contohnya yaitu istada menjadi isdada, karena tak yang bersifat samar berubah menjadi dal yang bersifat jelas. Oleh karena itu, melafalkan ad-dal yang bersifat jelas setelah zain itu lebih mudah dibandingkan melafalkan tak yang bersifat samar setelah zain yang bersifat jelas. Unsur-unsur asimilasi. Asimilasi berdasarkan perbedaan jenis dan bentuknya mencangkup aspek-aspek berikut ini. A. Bunyi yang mempengaruhinya, yaitu bunyi atau vokal yang mempengaruhi bunyi lain, baik yang terletak sebelum atau sesudahnya, dan menyebabkan bunyi yang dipengaruhinya itu berpindah, baik berpindah sifatnya ataupun tempat keluarnya. B. Bunyi yang dipengaruhinya, yaitu bunyi atau vokal yang berpindah makhraj atau sifatnya yang disebabkan oleh pengaruh bunyi yang mempengaruhinya. C. Bentuk asimilasi, yaitu bentuk perpindahan atau perubahan bunyi yang disebabkan oleh pengaruh bunyi pada bunyi yang dipengaruhinya dan selalu membentuk bunyi yang serupa dengan bunyi yang mempengaruhinya, atau membentuk bunyi yang dekat dengan bunyi yang mempengaruhinya dari segi sifat dan tempat keluarnya. Misalnya pada kata istada menjadi isdada, bunyi yang mempengaruhinya itu za majhur, sedangkan bunyi yang dipengaruhinya itu tak mahmus, dan bentuk asimilasinya ta yang bertransformasi menjadi dzal, karena dzal tersebut menyerupai za pada sifat jelas makhrajnya. Pembagian dan macam-macam asimilasi. A. Pembagian asimilasi menurut letak bunyi yang diubah terbagi menjadi dua bagian, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif yaitu asimilasi yang mana bunyi yang berada di belakang mempengaruhi bunyi yang ada di setelahnya. Contohnya istadah.
za itu mempengaruhi ta sehingga ta berubah menjadi dal. Sedangkan asimilasi regresif yaitu asimilasi yang mana bunyi yang diubahnya terletak di depan bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya min ba'duh yang dibaca mim ba'duh. B. Pembagian asimilasi menurut jarak kedekatan antara dua bunyi juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu asimilasi langsung dan asimilasi tidak langsung. Asimilasi langsung yaitu asimilasi yang terjadi antara dua bunyi yang berdekatan dan tidak dipisah oleh bunyi huruf lain di antara kedua bunyi tersebut. Contohnya izdahama menjadi izdahama. Za dan dal merupakan dua bunyi yang berdekatan dan tidak dipisah oleh bunyi huruf lainnya. Kemudian asimilasi tidak langsung merupakan asimilasi yang terjadi antara dua bunyi yang di antara kedua bunyi tersebut terdapat pemisah oleh satu bunyi atau lebih. Contohnya siroto menjadi siroto. Sin dan to merupakan bunyi yang tidak berdekatan dan dipisah oleh bunyi huruf lain, yaitu ro dan alif. C. Pembagian asimilasi dari segi kekuatannya terbagi menjadi dua macam, yaitu asimilasi total dan asimilasi parsial. Asimilasi total yaitu perubahan suatu bunyi yang hampir menyerupai bunyi lain atau pergantian bunyi yang dipengaruhi seperti bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya asy-syamsu. Al-samsu dibaca asy-syamsu. Sedangkan asimilasi parsial yaitu perubahan bunyi menjadi bunyi lain yang dekat dengannya atau pergantian suatu bunyi yang dipengaruhi menjadi bunyi yang dekat dengannya dari bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya yanbitu dibaca yambitu. Disimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Disimilasi dalam bahasa Arab itu terjadi dalam keadaan jika dalam satu kata terdapat dua atau lebih dari bunyi konsonan. Umumnya, bunyi yang paling terakhir dari kedua bunyi tersebut diganti menjadi bunyi lain, itu panjang, seperti dassasa menjadi dassa. Unsur-unsur disimilasi. Seperti halnya asimilasi, disimilasi ini juga mempunyai unsur-unsur yang mencangkup unsur berikut ini, yaitu bunyi yang mempengaruhinya, bunyi yang dipengaruhinya, dan bentuk disimilasi. Contohnya, jammada menjadi jalmada. Bunyi yang mempengaruhinya yaitu mim yang kedua dan bunyi yang dipengaruhinya yaitu mim yang pertama, dan bentuk disimilasinya berpindahnya mim yang pertama pada lam untuk membedakan mim yang kedua. Pembagian dan macam-macam disimilasi. A. Pembagian disimilasi dari segi letak pengaruhnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu disimilasi progresif dan disimilasi regresif. Disimilasi progresif yaitu disimilasi yang mana bunyi yang berada di belakang mempengaruhi bunyi yang ada setelahnya sehingga berubah dan berbeda dengan bunyi yang mempengaruhinya. Sedangkan disimilasi regresif yaitu disimilasi yang mana suatu bunyi mempengaruhi bunyi huruf yang berada sebelumnya. Contohnya jammada menjadi jalmada. B. Pembagian disimilasi dari segi jarak antara bunyi yang mempengaruhinya dengan bunyi yang dipengaruhinya, yaitu ada dua bagian. Yang pertama disimilasi langsung, yang kedua yaitu disimilasi tidak langsung. Disimilasi langsung yaitu disimilasi yang mana bunyi yang mempengaruhinya itu berdekatan langsung dengan bunyi yang dipengaruhinya. Contohnya
ijaso menjadi injaso. Bunyi yang mempengaruhinya yaitu ja yang kedua, dan bunyi yang dipengaruhinya yaitu ja yang pertama yang berubah menjadi nun. Kemudian disimilasi tidak langsung, yaitu disimilasi yang mana bunyi yang mempengaruhinya itu tidak berdekatan dengan bunyi yang dipengaruhinya. Contohnya baudada menjadi baudana. Bunyi yang mempengaruhinya yaitu bunyi zal yang pertama, dan bunyi yang dipengaruhinya yaitu zal yang kedua dan berubah menjadi nun. Hal-hal yang terdapat antara asimilasi dan disimilasi. Di antara asimilasi dan disimilasi terdapat titik persamaan dan perbedaan. Yang pertama, di dalam semua bahasa, kejadian atau fenomena asimilasi ini lebih banyak dibandingkan disimilasi. 2. Asimilasi dan disimilasi, keduanya memiliki peranan untuk mempermudah dan meringankan pelafalan. 3. Asimilasi serupa dengan disimilasi karena keduanya serupa dalam bentuknya dan efeknya terhadap dua bunyi yang saling berdekatan. 4. Asimilasi berbeda dengan disimilasi karena asimilasi ini merubah suatu bunyi menjadi bunyi lain yang sama dengan bunyi yang ada di dekatnya, sedangkan disimilasi merubah suatu bunyi pada bunyi lain yang berbeda dengan bunyi yang ada di dekatnya.